Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sapa dulu ya, adik-adik tim Paskibraka Nasional 2020. Waduh, kayaknya kurang pas ya kalau saya panggil adik-adik. Mungkin teman-teman ya, karena kayaknya masih kelihatan seumuran nih. Halo teman-teman Paskibraka Nasional 2020, apa kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Alhamdulillah baik, Kak. Ini teman-teman yang bertugas adalah teman-teman yang juga bertugas di tahun lalu, benar ya? Siap, ya, Kak. Siap, ya, Kak. Berarti tahun lalu kita ketemu nih, waktu bikin video dan juga foto ya dari tim Mustika Ratu. Apa kabarnya teman-teman? Baik? Sehat semuanya? Siap, sehat, Kak. Baik, oke. Siap, sehat, Kak. Selamat ya, saya perkenalan dulu. Saya Sasa Maulidina dari tim Mustika Ratu yang akan menemani teman-teman Paskibraka Nasional 2020 di acara yang sangat luar biasa inspiring gitu ya, karena judulnya adalah Inspiration with Mustika Ratu and Putri Indonesia 2020 Stay Healthy with the New Normal. Boleh minta tepuk tangannya dulu dari teman-teman Paskibraka? Oke. Ini kita mau tahu lagi di mana ya? Lagi di kamar masing-masing ya? Siap, ya, Kak. Oke, ini ada 8 teman-teman gitu ya. Aku mungkin sapa-sapa dulu gitu kan yang bertugas tahun ini ada teman-teman dari Aceh ya. Teman-teman dari Aceh mana nih? Boleh Siap. say hi? Oke, siap. Ini kalau boleh tahu namanya siapa, perkenalan dulu sedikit gitu. Nama panggilannya? Siap. Siap, nama saya Indrian Puspita Rahmadani, asal Provinsi Aceh. Oke, Indrian ya, dan Puspita. Dan Siap. selanjutnya ada juga dari Bali. Siap. Bali? Oke. Boleh perkenalan dulu, singkat aja namanya. Izin memperkenalkan diri,
Nama I Gusti Agung Bagus Kadi Sangrawira Adinata, asal Provinsi Bali. Oke, dari Bali ya. Selanjutnya juga ada dari Bengkulu. Siap, ya Kak. Izin memperkenalkan diri. Nama Sudrajat Prawijaya, asal Provinsi Bengkulu. Oke, dari Bengkulu. Selanjutnya dari Sulawesi Tenggara. Ya, dari Sulawesi Tenggara. Teman-teman? Oke, belum gabung. Mungkin ya, lanjut lagi dari teman-teman Kalimantan Selatan. Ada? Mana suaranya? Siap, Kak. Siap. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Asri Mawana. Oke. Bisa dipanggil Asri, Kak. Oke, panggil Asri ya. Selanjutnya ini juga ada cewek nih, dari Sumatera Utara. Siap, perkenalkan nama saya Sylvia Kartika Putri dari Sumatera Utara. Biasa dipanggil Sylvia. Sylvia. Dan selanjutnya ini perwakilan ini sama nih dengan provinsinya Kak Ayuma dari Jawa Timur. Ada dari Jawa Timur? Sudah bergabung? Oke. Belum ada mungkin ya. Lanjut yang terakhir dari Nusa Tenggara Barat. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Azan, panggilan Azan, Utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, udah lengkap ya teman-teman. Di sini ada berdelapan dari seluruh Indonesia yang akan bertugas menjadi tim Paskibraka Nasional 2020. Dan kita sapa juga yang sudah hadir di sini, ada Ibu Yuniasti Tika Putri, selaku Chief Marketing Officer dari PT Mustika Ratu TBK. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Kakak dan adik-adik semua. Iya, Ibu. Sehat ya, Ibu Yuni ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga semua sehat juga. Baik. Dan kami sapa juga dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga sudah hadir di sini. Baik. Dan juga mungkin ada kakak-kakak pendamping juga ya yang sudah mendampingi adik-adik di sini. Dan pastinya yang paling spesial adalah yang di sebelah saya ini, seperti saya yang udah shining dari tadi, udah semangat bertemu dengan teman-teman Paskibraka. Ada Roro Ayu Maulida Putri selaku Putri Indonesia 2020. Halo semuanya, adik-adik semua, teman-teman ya, panggilnya teman-teman aja nih, masih seumuran kan? Kalau saya beneran seumuran sih. Oh Kak. gitu ya? Gimana? Agak jauh sih kayaknya ya. Oke deh. Nah, ini nanti Kak Yuma akan sharing barengan sama teman-teman, bisa saling bercerita gitu kan, tukar momen juga gitu. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya ke acara inti kita mau cek semangatnya dulu nih dari teman-teman Paskibraka Nasional 2020. Ada nggak nih kira-kira yel atau jargonnya teman-teman tahun ini? Siap, ada Kak. Oh ada ya. Ini kalau boleh tahu siapa nih yang bisa memimpin? Siap, saya Kak. Oke. Dari siapa nih? Oh oke. Kamu panggilannya siapa nih? Sudrajat atau Jaya atau siapa? Derajat Kak. Derajat ya. Oke, Derajat. Boleh dong. Kita mau dengar dulu semangatnya, euforianya teman-teman Paskibraka Nasional 2020 nih. Walaupun cuma berdelapan, tapi semangatnya pasti gak kalah dong gitu dengan yang tahun lalu. Oke. Siap Kak. Coba dong dipimpin nih, kita mau tahu nih semangatnya teman-teman. Siap, izin ya Kak. Perhatian untuk peserta Paskibraka 2020. Semangat pagi! 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 Luar biasa! Stop. Oke. Siapa kita? Paskibraka! Paskibraka Keren. 2020. Mantap! Mantap, bro! Seru banget ya. Kalau tahun lalu ada jargon Asia gitu kan, kalau tahun ini ada jargon mantap betul gitu ya. Oke deh. Nah teman-teman, ini kita sebelum lanjut ke acara utama, kami persilakan dulu kepada Ibu Yuni selaku Chief Marketing Officer PT Mustika Ratu TBK untuk menyampaikan sambutannya Ibu. Silakan Ibu Yuni. Terima kasih, Sasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Salam sejahtera. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada PT Mustika Ratu TBK sebagai perusahaan kosmetik dan jamu berbasis budaya yang dipercaya kembali menjadi mitra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
sebagai official make-up tim Paskibraka Nasional 2020 dan memberikan pelatihan kepada putra-putri terpilih. PT Mustika Ratu Tbk yang didirikan oleh Dr. BRA Muryati Sudibyo selalu berupaya meningkatkan kualitas produk dengan bekal pengetahuan dan resep pusaka dari keraton yang telah terbukti secara turun-temurun serta bersertifikat halal. Untuk menghadapi pandemi saat ini, kami menghadirkan produk-produk baru yang dapat menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh untuk menjaga dari kuman dan bakteri, serta membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Seluruh produk Mustika Ratu dibuat dari bahan-bahan herbal pilihan dari kekayaan alam Indonesia yang telah terbukti khasiatnya. Di masa pandemi ini, penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun di tahun 2020 ini diselenggarakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Walaupun begitu, semangat kemerdekaan dan nasionalisme adalah sebuah komitmen dan harga mati yang harus tetap kita pertahankan dan wujudkan melalui pengibaran Sang Saka Merah Putih. Kami sungguh bangga atas prestasi siswa-siswi yang menjadi bagian dari Paskibraka Nasional 2020 sebagai pengibar Sang Saka Merah Putih di Istana Negara pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Pesan kami, agar semangat persatuan dan kesatuan negara Indonesia terus dijaga sepanjang masa untuk generasi sekarang dan mendatang. Adik-adik harus terus bersemangat belajar dan mengembangkan diri, kreatif dan produktif untuk turut ambil bagian dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menjalankan tugas dan amanah untuk para calon Paskibraka Nasional 2020. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dalam setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sasa. Tepuk tangannya untuk Ibu Yuni. Terima kasih banyak Ibu Yuni. Tadi semangat untuk teman-teman gitu kan, 8 putra-putri bangsa yang terpilih ini agar terus maju gitu kan, semangat untuk menjalankan tugasnya di tanggal 17 Agustus nanti. Oke deh, selanjutnya kita menuju sesi utama yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kayaknya teman-teman juga udah gak sabar ngobrol barengan sama Putri Indonesia 2020. Langsung aja kita masuk ke acara Inspiring Session with Mustika Ratu and Putri Indonesia 2020. Selamat sore nih Ayuma. Sore kakak. Oke, kabarnya gimana nih? Akhir-akhir ini sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Juga di masa pandemi ini, tapi kalau misalkan kita punya imunitas yang kuat, akhirnya kita tetap bisa kebal dari virus, insya Allah. Benar ya, walaupun aktivitasnya padat sebagai Putri Indonesia, tapi tetap ini ya, tetap fit gitu untuk menjalankan aktivitas. Nah, teman-teman, Paskibraka Nasional 2020, kalau mungkin tadi ada yang dari Jawa Timur, ini juga nih, Kak Ayuma ini juga berasal dari Jawa Timur ya, kayak Benar, dari Jawa Timur udah datang apa belum ini ya? Ada Dea kalau nggak salah namanya ya. Mungkin udah bergabung di tengah-tengah kita. Oke deh, sambil lanjut gitu kan. Ini Kak Ayuma akan sharing-sharing nih teman-teman, akan cerita gitu kan tentang perjalanan di karir gitu dan juga perjalanan menjadi Putri Indonesia 2020. Nah, kita saksikan materinya nih dari Kak Ayuma. Kita kayaknya lebih santai aja ya Kak ya. Iya, tentunya. Masih semangat kan teman-teman? Masih, siap. Iya. Oke, sebenarnya kalau sore-sore ngelihat yang cantik-cantik gitu kan, yang cantik sih, ini aja ya, yang bening gitu kan. Oke, nah, Kak Ayuma, kalau ngomongin tentang masa kecil gitu kan, masa kecilnya Ayuma ini lahir dan besar di Surabaya, benar ya? Benar, lahir dan besar di Surabaya sampai akhirnya menjadi Putri Indonesia baru pindah ke Jakarta. Oke, berarti udah berapa tahun tuh di Jawa Timur? Di Jawa Timur selama 22 tahun kehidupan ini ya, sepertinya 22 tahun. Oke, berarti benar-benar dari daerah gitu kan, terus pindah ke ibu kota gitu kan. Gimana sih tantangannya untuk menjalani itu? Ya, jadi ceritanya kalau misalkan pindah di ibu kota tuh rasanya kayak berbeda banget ya. Tentunya walaupun di Surabaya itu juga kota metropolitan, tapi di Jakarta tuh kan bedanya kan lebih padat ya. Dan juga vibes-nya tuh lebih metropolitan banget gitu, dari lifestyle, dari teman-temannya sendiri, bagaimana kita bergaul, dan juga peluang kita dalam meraih pekerjaan
pekerjaan dan juga bersosialisasi kepada dunia luar itu lebih besar di Jakarta memang tentunya. Jadi untuk teman-teman yang kalau memang nanti suatu saat ingin hijrah ke Jakarta harus siap-siap mental dan juga semangatnya agar tetap bisa sukses selalu dimanapun kita berada. Betul banget. Nah, ini nih teman-teman, kalau kalian ketemu langsung dengan Kak Ayuma, ya ini tingginya berapa Kak? 179 nih teman-teman gitu kan. Pernah kepikiran pasti kan, kenapa sih kok nggak ikut tim Paskibraka gitu? Apa udah pernah? Dari dulu sebenarnya teman-teman nih, aku juga pengen banget jadi tim Paskibraka kayak kalian ini, makanya aku bisa ketemu langsung dengan kalian walaupun dalam via Zoom ya, via online kayak gini, aku juga ikut bahagia dan ikut bangga sekali bisa sharing momen bersama kalian. Dan tentunya dulu waktu di SMP sih aku pernah ikut coba nih Kak. Nih. Ini ya. Ayo nebak nih teman-teman. Kak Ayuma yang mana nih? Tapi ya itu pasti tentunya kelihatan kan yang paling tinggi sendiri menjulang, jadi yang paling pinggir ya. Nah, jadi di waktu SMP memang sudah sempat bergabung dengan tim Paskibra yang ada di sekolah. Kebetulan waktu dulu itu di SMP Negeri 1 Surabaya di Jawa Timur, kita juga sempat ikut lomba segala macam dan berharap banget nih bisa kesampaian di saat nanti SMA, bisa join, bisa bergabung dengan tim Paskibraka nasional, tentunya seperti adik-adik di sini. Nah, tapi ternyata Tuhan berkehendak yang lain. Jadi saat di SMA itu ternyata dikatakan mungkin terlalu tinggi ya juga. Jadi tim yang ada di SMA aku kebetulan itu juga sempat sih SMA Trimurti Surabaya itu mengirimkan salah satu yang terpilih untuk menjadi tim Paskibraka kebetulan waktu itu untuk membacakan UUD 1945. Dan itu waktu aku kelas 1, beliau kelas 3. Nah, tapi di saat angkatan aku tuh kurang rata ya tingginya. Jadi kayaknya dibilang jadi kurang ini apa-apa segala macam, kurang cocok. Jadi ya terbenam lah di situ mimpinya akhirnya untuk mengejar mimpi yang lain. Gitu, lebih semangat ke mimpi yang lain. Gitu, maka dari situ aku juga ikut senang banget bisa bertemu teman-teman dan juga teman-teman jangan lupa untuk selalu berkarya ya kan, karena tentunya kalian ini sudah menjadi kebanggaan bangsa, kebanggaan negara, seluruh tanah air, seluruh teman-teman kalian, dan peluang pekerjaan kalian pun nanti ke depannya sangat-sangat besar. Ya kan? Dan tentunya kalian bisa berprestasi dan berkarya lebih besar lagi setelah kalian lulus dan setelah kalian nanti terjun langsung kepada masyarakat. Ya, apalagi teman-teman yang ada di sini udah 2 tahun nih periode gitu kan, maksudnya iya ya, bertugas lagi gitu kan. Oke deh. Nah, akhirnya nggak ini ya, nggak kesampaian untuk ini kalau bisa dilihat nih di foto waktu kecilnya masih imut-imut ya, waktu besarnya lulus SD udah kayak lulus SMA nggak sih? Kayak udah lulus kuliah gitu ya. Terus ya intinya ini foto dari TK, SD, SMP, SMA tuh akhirnya sampai kuliah udah sarjana, alhamdulillah. Buat teman-teman semuanya pasti mau lanjut sarjana atau ada yang rencana bagaimana nih? Siap, paling ikut kedinasan atau apa gitu Kak. Oh iya, kita langsung terjun ke pekerjaan ya, itu bagus juga itu. Yang mau ini nggak kira-kira ada yang mungkin selanjutnya mau mendaftar menggantikan Kak Ayuma? Ya, Ikut Putri Indonesia. Kalau cowok-cowoknya belum ada ya, sorry ya, Putra Indonesia belum ada ya. Oke deh, nah. Selanjutnya nih, belum kesampaian jadi tim Paskibraka nasional, akhirnya terjun ke dunia modeling ya? Iya, jadi dari SMP, ini untuk sharing ke teman-teman aja, kalau dalam perjalanan karir aku, dari kecil memang ingin banget menjadi model ya kan, dan juga salah satunya juga tentunya pengen jadi tim Paskibra, tapi karena belum kesampaian ke sana, jadi aku fokus yang memang menjadi ibaratnya garis hidup ya kan, karena kita kan akhirnya kalau mati satu ya tunggu 1000 tuh, ya kan, harus semangat tetap mengejar cita-cita setinggi langit gitu. Jadi aku dari SMP memang sudah terjun ke dunia modeling dari SMP kelas 3 sampai akhirnya sekarang, sampai akhirnya menjadi Putri Indonesia. Dan dari karir modeling yang ada di Surabaya juga akhirnya terjun ke Jakarta sampai akhirnya ke luar negeri segala macam, itu semua harus diimbangi dengan dunia pendidikan tentunya. Oke, benar banget sih, itu setuju banget. Nah, ini ya,
Salah satu quotes-nya juga Salah gitu satu kan. quotes, ya. The only way to do great work is to do love what you do. Jadi apapun pekerjaan kalian nanti, dimanapun juga lingkungan kalian akan ditempatkan gitu, kalian tetap harus mencintai segala sesuatunya, karena dengan bersyukur nih, ibaratnya kita itu akan menjadi happy. Dan di saat kita happy, jadi kita akan 100% dalam mengerjakan segala sesuatu yang kita lakukan, dan juga kita akan menjadi pribadi yang terbaik daripada yang terbaik dari versi diri kita. Oke, nah itulah campaign yang diusung Mustika Ratu, yaitu Love Yourself, teman-teman. Nah, ini kegiatannya Kak Ima ya selama menjabat Putri Indonesia ya. Sibuk banget ya Kak ya. Iya, jadi kebetulan setelah menjadi Putri Indonesia, itu kita berkesempatan secara langsung bertemu dengan Miss Universe, juga ada Miss Internasional dan juga Miss Supranasional, dan bersama Zozi Binitunzi yang tahun ini menjadi Miss Universe itu kita sempat melakukan kunjungan-kunjungan yang ada di Indonesia, salah satunya kita sempat ke Bogor. Oke, ke Bogor juga ya. Kalau ini waktu juga bertemu pihak saat MPR ini ya? kita menjadi duta MPR RI saat disahkan bersama dengan bapak-bapak langsung. Oke, ini saat ya, dan ini juga karena adanya pandemi ini ya, saat yang kita tidak pernah expect dan tidak pernah kita harapkan sejujurnya, dan akhirnya ya kita harus melaluinya dengan tetap positif, dengan tetap bersyukur dan menjaga diri kita menjadi orang yang pribadi yang lebih bersih lagi, biar kita selalu sehat dan tidak terkena oleh virus corona ini. Dan di sini itu kita langsung akhirnya kan memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia melalui tadi yang saat podium itu langsung bekerja sama. Oke. Dan juga akhirnya kita jadi dari bagian dari Putri Indonesia lebih banyak melakukan kegiatan charity secara langsung kepada masyarakat saat kita bekerja sama dengan kitabisa.com menggali dana dari masyarakat Indonesia, dan kita memberikan dan menyebarkannya langsung kepada orang-orang di sekitar area Jabodetabek. Benar, yang bagian produk-produk Mustika Ratu pastinya kan. Nah, ini nih yang pastinya teman-teman juga penasaran, apa sih triknya Kak Ayuma gitu kan? Walaupun sibuk, tapi tetap bisa menjaga badan gitu kan, menjaga daya tahan tubuh gitu. Mungkin ini ada beberapa ya cara-cara yang bisa dilakuin sama teman-teman yang ada di sini juga. Ini tentunya pasti teman-teman juga udah melakukan ya, karena kan pasti anak-anak paski braka ini adalah anak-anak yang sangat disiplin terhadap diri sendiri, dengan kebersihan dan juga kesehatan dan juga tentunya kerapian kita sendiri. Jadi tentunya yang pertama yaitu kita harus selalu menjaga higienis, teman-teman bisa bacakan dengan asupan makanan yang nutrisi dan juga penuh dengan protein, dan digabung dengan olahraga yang teratur, tidur istirahat yang cukup, jangan banyak handphone nih kalau mau tidur, akhirnya kita waktunya berkurang kadang-kadang. Tapi kalau teman-teman nih nggak pegang handphone ya teman-teman ya selama karantina di sana ya? Enggak, Kak. Iya, Bagi konser. Tidak, Kak. Penting ya. Nah, habit yang bagus itu harus diteruskan nanti kalau sampai sudah keluar dari karantina, biar kita selalu bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan juga kita tidak selalu menggumulkan suatu masalah yang ada di hidup kita, dalam arti kita harus selalu happy, tidak boleh stres, dan juga tentunya di era corona ini, jadi kita harus selalu melakukan social distancing kemanapun kita berada, dan diusahakan untuk berjemur pagi setiap saat. Pasti teman-teman ini udah berjemur pagi, jangan berjemur pagi dari pagi sampai malam ya deh ya. Udah bosen kayak sama namanya berjemur ya. Oke, nah ini kenapa ya perawatan menggunakan bahan-bahan alami itu semakin penting gitu ya Kak ya? Wah, ini dia. Ya, natural beauty comes from natural products. Di saat kita banyak menggunakan produk yang menghindari bahan-bahan kimia, akhirnya akan menjaga kecantikan kita nih, dan juga nggak hanya untuk wanita, tapi juga kepada seluruh teman-teman yang pria-pria ini, akhirnya biar lebih terawat dan juga lebih alami nanti, dan hasilnya juga lebih awet. Oke, itu dia harus menggunakan produk-produk alami, yaitu Mustika Ratu. Di saat produk Mustika Ratu ini adalah salah satu produk yang memang unggulan yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia tentunya, dan juga merupakan produk herbal asli Indonesia yang terbukti berkhasiat, dan juga salah satunya merupakan Royal Heritage Recipe dari Ibu Muriati Sudibyo, yang kita semua. Yang mur ya.
Oke, dan ini ada salah satunya perawatan spa yang paling Kak Ima suka juga nih ya. Punya teman-teman kalau tahun lalu sih ada nih teman-teman juga dapat perawatan spa. Wah iya ya. Iya. Tapi kebetulan yang tahun ini karena corona ya, Mungkin spanya masih ditutup semua. Iya, segera berakhir gitu kan corona, jadi bisa segera menikmati spa dari Mustika Ratu. Nah, ini nih Kak Ima, kemana-mana gitu kan, kalau aku lihat Kak Ima ini selalu bawa ini nih, Angel and body spray dari Mustika Ratu, benar ya? Benar, karena tentunya kan kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri gitu ya, tapi juga menjaga diri kita dari orang lain dan melindungi orang lain juga. Dengan kita membawa sanitizer nih buat adik-adik kemana-mana harus dibawa, karena kita tidak pernah tahu virus itu datangnya dari mana. Dan khususnya kalau misalkan dari hand body spray dari Mustika Ratu ini sangat alami karena terkandung dari olive oil, juga ada aloe vera dan alkoholnya sebesar 70%. Ada 5 bahan alaminya. Iya, 5 bahan alami. Jadi produk ini tidak membuat kita kering dan juga selalu aman dan ringan dibawa kemana-mana. Nah, itu nih teman-teman ya. Dan pasti teman-teman pasti berangkat juga ini ya, juga udah dapat nih dari Mustika Ratu gitu kan, karena bikin tangan itu lebih bersih, lebih lembut, dan pastinya sehat terawat gitu. Aman banget lah pokoknya buat tangan ya Kak Ima ya. Jadi walaupun setiap hari kita spray bisa lebih dari 20 atau 30 kali, tapi tangan kita nggak kering. Oke, kalau favoritnya Kak Ima dari 3 ini apa nih? Aku pribadi sukanya yang peppermint nih, karena baunya wangi banget, terus wanginya itu nggak yang terlalu feminim, dan juga sangat seger lah pokoknya wanginya. Tuh, kalau mau kembaran sama Kak Ima bisa pilih yang peppermint ini ya. Teman-teman udah dapat langsung kan ya? Pasti udah punya ya? Di sana ya? Di tempat karantina. Siap, dapat Siap, Kak. udah Kak. Siap, udah. Gitu. Ini kalau teman-teman dari Paskibraka pasti jawabannya tegas gitu ya, langsung siap laksanakan gitu. Iya, karena gitu kayaknya emang udah protokolnya gitu nih Kak Ima ya. Nah, untuk perawatan tubuh dan juga mulut nih Kak, di saat pandemi ini juga penting banget kan ya? Iya, tentunya. Jadi di saat kita juga tetap beraktivitas di luar, tidak hanya menjaga dari dalam aja, tapi juga dari luar tentunya kan. Dan itu semua harus di mix and match. Dan pilihan aku memang jatuhnya ke rangkaian dari series dan juga perawatan dari Mustika Ratu, yaitu adalah Zaitun Series. Dan di sini ini kan jadi ada banyak banget ya. Jadi nggak hanya kita melakukan make up, kan teman-teman ini juga pasti melakukan aktivitas outdoor, malah yang lebih keras lagi nih dari hanya sekedar make up ya kan, secara langsung kena matahari, jadi kita harus merawat tubuh kita. Betul, apalagi kalau di Jakarta, di ibu kota gitu kan sampai polusi, aduh udah ini ya, dari mana-mana gitu ya, makanya nih rangkaian seriesnya ini sangat bagus untuk teman-teman yang memang selalu beraktivitas di luar. Yes, betul banget nih. Apalagi dari Zaitun Series ini juga ada kandungan moringanya juga ya Kak ya, yang antioksidannya sangat tinggi, yang bagus lah pokoknya untuk kulit gitu. Nah untuk mood wash nih, ini juga ada yang daun sirih ya Kak ya? Iya, daun sirih ini justru lebih baik daripada pasta gigi biasanya, karena kan memang kita tuh sebenarnya dari nenek moyang kita udah pakai daun sirih kan, untuk membersihkan gigi, malah yang biasanya di gigi-gigi gitu ya, itu it's like a culture in our country. Nah, di sini diformulasikan secara langsung untuk menjadi pasta gigi, yang mana itu justru antiseptiknya 3 kali lebih baik daripada fluoride. Wow. Nah, jadi di saat kita tidak hanya merawat tubuh kita, tapi kan yang penting juga jangan sampai bau mulut ya kan, juga harus menjaga kualitas dari gigi kita. Lihat aja nih senyumnya Kak Yuma, cering. Ya kan dicantik banget karena menggunakan pasta gigi dan food wash dari daun sirih Mustika Ratu. Nah ini ya, kalau teman-teman tahu, jadi Kak Ayuma ini dulu sudah pernah mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur 2017 ya. Tapi gimana tuh ceritanya, kok akhirnya bisa mengikuti lagi di 2020? Ya, jadi yang di tahun 2017 saya mengikuti itu berhenti di first runner up di Jawa Timur. Dan di situ mungkin akhirnya menjadi momen yang the best in my life, bahwa I have to learn more from myself. Jadi nggak hanya untuk cukup berpuas diri di situ aja, justru I have to improve every single detail so that I get the real winning yang that I'm looking for. Jadi nggak hanya oke lah cukup ya sudah berkarir aja memang di dunia modeling, ataukah mungkin kan karena aku juga berkuliah gitu ya, yaudah fokus itu aja. Tapi memang kejar target untuk mendapatkan first crown, yaitu di Putri Indonesia gitu. Jadi akhirnya tetap mencoba lagi.
Jadi Tetap mencoba lagi, sekalipun ya. gagal harus bangkit lagi. Itu teman-teman harus bangkit lagi gitu kan. Nah ini ketika momen sebelum mengikuti Putri Indonesia 2020 ya. Iya, jadi sebelum mengikuti Putri Indonesia 2020, justru akhirnya menjadi kesempatan untuk saya sendiri untuk berkarya, yaitu di dunia modeling. Akhirnya saya mengikuti Face of Asia dan alhamdulillah menjadi Grand Prize winner Face of Asia untuk pertama kalinya dari Indonesia. Oke, nah ini dia ketika momen di Korea ya Kak ya. Nah ini di tahun 2019 juga ya, lulus ya. September, alhamdulillah sudah wisuda dari Universitas Erlangga Surabaya, jurusan ilmu hukum. Wah, emang paket komplit ya teman-teman ya. Ini harus diikuti di jejak Kak Ima, udah cantik, pinter gitu kan. Nah, ini dia momen ketika menang menjadi Putri Indonesia 2020 juga sampai akhirnya di mau Jawa Timur wakil. sampai berangkat ke nasional. Wow, keren banget nih. Nah, ketika menjadi Putri Indonesia pasti, wah ini udah mulus banget nih ya teman-teman kuliahnya Kak Ima. Ini perawatan itu seperti apa sih? Ya, perawatan dari Mustika Ratu yang paling terlengkap itu adalah perawatan paripurna. Di saat kita tuh melakukan 5P, yaitu adalah pembersihan dan semuanya ini menjadi satu rangkaian yang wajib kita lakukan sehari-hari. Karena kan kita itu daripada mengobati lebih baik mencegah. Ya kan, untuk merawat tubuh kita dan segala macamnya. Nah, kalau mau tahu skincare rutinnya Kak Yuma, ini dia 5P teman-teman. Nah, berikutnya ini dia tips makeupnya new normal ala Mustika Ratu gitu yang dilakukan oleh Kak Yuma gitu kan. Iya, dari sini adalah semua rangkaian Beauty Queen Series by Mustika Ratu, tapi jangan lupa juga untuk selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita berada. Karena itu yang paling penting, jadi sebelum kita pegang muka kita juga, khususnya nih kita harus selalu hand sanitizer. Dan seluruh produk makeup yang ada di Mustika Ratu ini, khususnya mengandung moringa, yaitu adalah the best, only ada di Indonesia nih, yang maksudnya yang paling banyak supply ke seluruh dunia, bahkan number 2 in the world after Brazil. Nah, dari situlah akhirnya muncul produk make up dari Mustika Ratu yang mengandung moringa. Jadi tidak hanya untuk make up, tapi juga skincare benefitnya ada. Itu banyak dia, banget. make up with skincare benefit ya. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang tuh kan suka skincare sendiri, nah make up sendiri, nah daripada repot pakai Mustika Ratu ini aja, make up with skincare benefit. Nah, ini dia salah satu kegiatannya Kak Ayuma gitu kan ya, sehari-hari seperti apa, mau tahu ini dia. Pandemi masih belum berlalu. Banyak aktivitas yang akhirnya harus dilakukan di rumah. Tapi, pasti ada saat di mana kita terpaksa harus keluar rumah. Selalu sedia sanitizer dan pakai masker setiap keluar rumah. Oh ya, satu lagi yang nggak boleh ketinggalan. Aku juga mulai rutin ngejamu setiap hari. Ada beras kencur, gula asam, dan kunir asam yang baik untuk membantu menjaga imunitas tubuh. Jamu ini selalu aku bawa kemanapun aku pergi. Jadi aku bisa minum kapanpun dan dimanapun. Selain praktis, rasanya juga enak. Dibuat dari bahan alami, yang aman dan sudah terbukti khasiatnya. Jejamu by Mustika Ratu, keep healthy with original Royal Heritage recipe. Oke, nah itu jamu ya. Udah ada di sini juga nih beberapa teman-teman yang menunya dari Jejamu, dari 5 menu gitu kan. Kalau yang disukain Kak Ayuma rasa apa nih? Dari Jahe merah. Jahe merah ya. Oke, nanti teman-teman juga bisa coba jahe merahnya dari Jejamu by Mustika Ratu gitu kan. Nah, ini dia kalau slimming tea untuk menjaga tubuh ya Kak ya, biar tetap langsing nih teman-teman. Cowok-cowok juga mungkin mau jaga badan juga bisa pakai slimming tea ini. Makan banyak tetap, tapi tetap sehat. Itu dia rahasianya ya. Dan ini juga jamu-jamu dari Mustika Ratu. Oke nih Kak, terakhir mungkin buat teman-teman gitu kan, moto hidup Kak Ayuma ini adalah ini teman-teman yang selalu dibawa, nothing worth having comes easy. Ya, karena saya percaya juga bahwa dalam kehidupan ini kalau kita memang mau mencapai titik tertinggi, itu pasti ada pengorbanannya dan juga perjuangannya. Dan itulah yang harus kita nikmati segala prosesnya, jangan pernah berpuas diri, hanya sampai di sini aja, justru harus kita mencapai titik yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Oke, itu dia ya. Memang kita harus terus berjuang gitu ya untuk mendapatkan mimpi yang kita inginkan. Thank you nih Kak Ayuma. Nah, ini juga pesan nih buat teman-teman paskibraka gitu kan. Kalau kalian ini adalah kebanggaan pemuda dan pemudi pilihan bangsa gitu. Kalianlah yang penjaga martabat dan kehormatan Indonesia. Benar nggak nih Kak Ayuma?
Betul. Nah, oke teman-teman, di sini kita mulai sharing-sharing aja nih ya, kayaknya ya. Gitu kan, biar nggak ngantuk, biar nggak bosen, gitu bisa mungkin langsung ngobrol dengan Kak Ayuma gitu kan, kita sharing-sharing di sini. Ini udah lengkap ya teman-teman ya. Tadi yang belum bergabung, sudah bergabung. Dari Aceh ada. Kita sapa lagi. Di-unmute aja semuanya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dinyalain aja ya mic-nya. Indrian Puspita ya dari Aceh. Siap. Oke, ini udah ada ya di sini ya. Terus Jawa Timur tadi yang mana ya? Jawa Timur tadi belum ada ya. Siap, Kak. Oke, ini sama dengan Kak Ayuma ya. Dari Jawa Timur dan juga ada teman-teman yang lain nih. Kira-kira dari teman-teman ada nggak nih yang pengen ditanyain ke Kak Ayuma? Mungkin bisa tentang mimpi atau mungkin tentang caranya Kak Ayuma untuk menjaga tubuh gitu juga bisa nih teman-teman. Ada nggak nih? Mungkin dari cowok-cowoknya juga boleh. Ini cowok-cowoknya cuma bertiga ya? Atau berlima? Oh, berlima. Sorry, berlima ya. Oke, berlima, cowoknya bertiga ya. Siap. Oke, ini boleh ada sharing gitu dong teman-teman, gimana perbedaannya antara karantina tahun ini gitu kan dengan tahun lalu, pasti berbeda banget lah ya. Siap, beda Kak. Kira-kira yang tahun ini kayak gimana nih, apa yang kalian rasain gitu kan? Yang mau cerita. Iya boleh, dari siapa nih? Dari Derajat mungkin atau siapa? Siap, izin Kak. Silakan Derajat. Siap, izin bertanya Kak. Oh ya, oke boleh. Kalau boleh Kak, motivasi Kakak mengikuti Putri Indonesia apa ya Kak? Oke. Thank you so much for your question juga. Oke, langsung aku jawab. Jadi motivasi terbesar aku memang bahwa dari kecil, siapa sih cewek yang nggak ingin jadi seorang Putri Indonesia gitu. Dari awal melihat di TV seolah-olah kayak wanita di mahkota itu sesuatu kebanggaan banget tentunya, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk keluarga, ya kan, dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah dari sana tentunya ingin membanggakan juga Indonesia nih di ajang internasional tentunya kan, ingin sekali menjadi salah satu yang terpilih dan juga diamanahi untuk membanggakan dan membawa bendera merah putih. Dan di selain itu juga ternyata dengan mengikuti Putri Indonesia, tentunya ini merupakan platform yang terbesar juga untuk para wanita Indonesia mengekspresikan dirinya. Baik itu dalam segala sesuatu yang mungkin kita miliki masing-masing, dalam karir, dalam pribadi kita, untuk menjadi explore yang lebih baik lagi, dan juga kita mengenal orang-orang yang lebih besar lagi daripada yang kita sebelumnya tahu. Akhirnya dari Putri Indonesia, kita bisa bertemu langsung kepada seluruh menteri yang ada di Indonesia, dan itu juga dari Bapak MPR, Ibu, dan semuanya dari DPR juga. Dan dari situlah kesempatan yang sangat langka nih kalau bukan melalui dari platform Putri Indonesia. Dan juga kebetulan kan saya juga memiliki advokasi yaitu Senyum Desa, dan dari Putri Indonesia ini sendiri, Senyum Desa ini semakin lebih besar dan luas dan lebih dikenal seluruh masyarakat Indonesia. And hopefully this advocacy getting bigger than before dan juga lebih bermanfaat dan berfaedah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, wah keren banget nih jawaban dari Kak Ayuma ya. Oke, luar biasa. Thank you Derajat, tepuk tangan dong buat Derajat nih yang udah mengawali gitu kan pertanyaan di sore hari ini. Atau Derajat mungkin ada keinginan untuk ikut duta wisata atau mungkin Putra Indonesia? Bisa lah ya nanti selanjutnya gitu. Oke, di selain Derajat mungkin yang cewek-cewek ada yang mau nanya nih? Nanti kalau teman-teman udah selesai nanya, aku yang gantian mau nanya. Boleh tuh. Yang cewek-cewek nih ada dari Aceh gitu kan? Atau mungkin dari Jawa Timur? Atau Sumatera Utara? Oh, yang Putri dulu. Silakan. Udah mau nanya ini. Oke. Soalnya ada yang nanya lagi. Gak apa-apa nih kalau ada cowok-cewek yang mau nanya lagi. Izin tanya Kak. Oke. Azan dulu, Azan. Oke. Duluan sih. Azan ya dari Nusantara Barat ya. Oh ya. Duluan ya Sri saya. Yo. Nah, izin Ditikung. Kak ini sudah menjadi Miss Universe Miss Indonesia gitu kan Kak.
apa sih Kak tujuan adakannya kegiatan pemilihan Miss Universe atau Miss yang lain dah Kak? Miss Universe saja Kak, yang Kakak telah dapetin gelarnya sekarang, apa sih Kak tujuannya? Dan kalau itu misalkan tujuannya untuk memperkenalkan Indonesia, untuk kegiatan sosialisasi lainnya, dan apa menurut Kakak sudah melakukannya nggak atau tidak? Dan satu lagi Kak pertanyaannya, apa tadi? Oh yang itu dulu Kak, baru bertanya lagi Kak. Siap, terima kasih. Udah lagi? Udah? Pertanyaannya? Nanti baru bertanya lagi. Oke. boleh, Jadi silakan. kalau ditanya sebenarnya apa sih visi dari Miss Universe gitu kan, dari diadakannya seluruh ajang kontestan ini adalah pertukaran budaya juga tentunya antara seluruh negara yang ada di dunia ini. Akhirnya kita tuh bisa satu, bisa kenal satu sama lain ya kan. Karena kalau tidak adanya kompetisi yang seperti ini, kita mungkin ya akan berdiri sendiri-sendiri gitu kan. Ya mungkin kita akan berhubungan dalam melalui bisnis, tapi langsung nih seluruh generasi penerus mudanya dari tanah ke kiri kita bertemu ya kan. tempat yang tadi ngambil kopi kenangan. Kita itu secara nggak langsung juga memberikan apa ya nama sendiri untuk negara kita. Hati-hati ya, kirimin semua videonya. Dadah, hati-hati. Untuk Gue seluruh kalau minta dulu. sorry Iya, oke. ya untuk bagian dari bidang ekonomi maupun dalam kreatif, jadi kita tuh juga mengangkat seluruh yang ada di Indonesia dan negara-negara lainnya dan dipertemukannya di sana. Dan justru juga kompetisi ini itu memacu seluruh wanita-wanita yang ada di seluruh dunia untuk mereka itu menjadi versi terbaik dari mereka, agar menjadi wanita itu yang positif, menjadi wanita itu yang bisa menginspirasi tidak hanya di negaranya sendiri, bahkan di seluruh dunia. Akhirnya mereka itu berlomba-lomba menjadi the best version of themselves, ya kan. Nah dari sini juga akhirnya muncullah yang namanya Miss Universe, Putri Indonesia dan lain sebagainya. Tuh. Sama ya kayak teman-teman paskibraka ini kan juga disatukan dari berbagai daerah ya Kak Iya Ina kan, tentunya. Di saat kalian bertemu, bisa gathering dan satu sama lain, akhirnya bisa lebih dekat dan mengenal segala macam budaya yang berbeda. Oke, gitu ya Azan ya. Ada mau tanya yang lagi nggak kira-kira ke Kak Ayuma? Tadi, oh ya, yang masalah udah diterapkan atau enggak? Udah dong. Dalam melalui Putri Indonesia ini secara nggak langsung kita sudah promosi budaya Indonesia kepada dunia luar, bagaimana culture kita dengan berbagai cara. Gitu dia ya. Tambah apa sih Kak? Ya. Tujuan hidup Kakak yang belum Kakak capai sekarang? Waduh, berat juga ya. Oke, boleh nih Kak Ayuma sharing. Oke. Tujuan hidup yang belum tercapai, insya Allah kalau aku bisa bilang sih sebenarnya bagaimana kita membanggakan dan membahagiakan orang tua ya kan. Dan itu sebenarnya sangat subjektif ya, objektif juga dalam arti ya kita sudah membanggakan tapi kadang kita merasa belum cukup puas, akhirnya kita ingin memberikan yang lebih dan itulah kenapa kita harus selalu berkarya. Jangan pernah hanya cukup puas diri sampai di sini. Dan tentunya dengan teman-teman ini sudah menjadi wakil dari paskibraka masing-masing provinsi, itu adalah title yang terlekat dan akan melekat selalu kepada diri kalian seumur hidup. Nah, itu yang kalian harus jaga, nama baiknya, dan bagaimana kalian tetap terus membuktikan kalian itu berprestasi dimanapun kalian berada dan sampai kapanpun. Nah, itu yang tujuan hidup yang harus dipegang sampai sekarang. Oke, itu dia. Mungkin juga bisa ya jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di sini. Gitu, Azan. Gimana nih, udah puas ya sama jawaban dari Kak Ayuma? Oke, nah nanti satu lagi teman-teman. Ada yang izin Kak. Dari siapa? Izin memperkenalkan diri Kak, Muhammad Asri Maulana dari Kalsel Kak. Ya. Ini kan Kakak udah dapat meraih mimpi Kakak, yaitu Putri Indonesia. Nah, pertanyaan Asri Kak, setelah impian Kakak ini, apakah ada impian lain yang ingin Kakak raih gitu Kak? Atau Kakak kejar? Siap, itu aja Kak. Ya, thank you. Tentunya setelah Putri Indonesia itu belum cukup sampai di sini. Karena tentunya ada next competition yang mana ini paling besar, yaitu adalah Miss Universe. Dan semua negara, semua wanita yang ada di seluruh dunia ini ingin banget kan merebutkan mahkota itu ya kan.
dan sampai sekarang juga alhamdulillah di tahun kemarin sudah sampai di top 10 Miss Universe untuk for the first time, dan hopefully tahun ini nanti akan jadi lebih berprestasi lagi daripada sebelumnya, insya Allah. Makanya itu doanya juga semua teman-teman dan juga Bapak Ibu yang ada di sini, semua pembina dan juga semua kakak-kakak, untuk kita semua bisa persiapan lancar sampai nanti berangkat dan pulang kembali ke Indonesia mengharumkan nama Indonesia. Amin. Oke, Asri. Udah ini ya. Oke deh. Nah, mungkin teman-teman. Ya, sudah ya. Sudah cukup. Oke, dari Ayu mungkin ada yang mau ditanya ini ke teman-teman ya? Mau ditanyain dong. Ini satu question. Bisa dijawab, terserah siapa yang mau jawab, nanti bisa didiskusikan. Bagaimana sih rasanya kalian itu terpilih 2 kali, ya kan, menjadi tim Paskibraka Nasional Indonesia? Di saat akhirnya kan ada teman-teman yang lain yang mungkin juga kebetulannya kesempatannya hanya mendapatkan sekali dong tahunnya biasanya. Dan tahun ini kalian 2 kali. Apa yang kalian rasakan dan apa perubahannya nanti dengan goals kalian ke depannya juga, bagaimana implied-nya akhirnya kalian bisa lebih bermanfaat lagi. Udah kayak di interview ya. Oke deh, silakan teman-teman, ada yang mau jawab duluan nggak nih? Boleh diwakilkan satu teman? Iya, boleh. Siapa nih? Yang cowok-cowok ini? Yang cewek dong. Cewek. Gantian. Tadi yang cewek belum jawab. Yang cewek dari Aceh, dari Jatim, atau mungkin dari Sumut? Boleh. Siapa nih? Ya, ada mungkin dari Aceh tadi ya, yang udah sempat kenalan gitu kan, dari Indrian Puspita, boleh sharing barengan sama kita. Nggak ada salah ya, nggak ada bener juga. Jadi ini sharing aja teman-teman ya, jangan takut kalau ada untuk bersuara, nggak apa-apa. Ini kita curhat-curhat aja gitu kan. Indrian, ada nggak Indrian? Ini Indrian ya? Siap. Ya, gimana nih? Menurut kamu? Siap, Kak. Pastinya terpilih 2 kali menjadi Paskibraka, pastinya saya merasa senang karena nggak nyangka kan bisa kepilih 2 kali, itu pun dua kali berturut-turut gitu. Tapi harus tetap jaga kondisi juga karena keadaannya sedang gini. Oke, terus ke depannya mau gimana ini? Pencapaian mimpi atau cita-citanya yang akan ke depannya setelah terpilih 2 kali, ya kan? Siap. Siap, cita-cita saya mungkin ke depannya bakal setelah lulus sekolah, bakal tes akademi kepolisian, Kak. Wah, kita doain gitu kan, bakal terkabul gitu ya mimpinya dari Indrian ini. Thank you. Siap, amin. Sukses selalu ya, sukses selalu Indrian ya. Ya, pasti siap, terima kasih, Kak. Kali gitu kan. Ini mungkin dari cowok-cowok juga ada yang mau sharing gitu kan, barengan sama kita, ada nggak? Siap, izin Kak. Ya, siapa nih? Siap, izin Kak saya. Udah, silakan. Okay. Siap, izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Arif Wijaya, asal Provinsi Sulawesi Tenggara. Siap untuk, kalau dari Arif sendiri Kak, pastinya pertama rasanya sangat bangga, senang sekali bisa dipercaya kembali untuk mengabdi lagi, apalagi ini kan tugas yang mulia kan Kak. Ya. Nah, orang dipilih juga orang yang benar-benar disaring, yang benar-benar terseleksi, mengikuti seleksi yang cukup ketat. Ya pastinya orang yang sangat-sangat luar biasa lah Kak, pastinya. Sangat bangga juga, dan kedepannya Arif rencana mau tes akpol juga Kak. Terus dari mengikuti Paskibraka ini, insya Allah Arif kedepannya bisa mengabdikan diri lagi kepada negara. Cuman itu sih Kak, terima kasih. Mulia sekali tujuannya ya. Semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, cita-cita dari Arif nih, yang berasal dari Sulawesi Tenggara ya, bener ya? Siap Kak, siap. Seru banget nih, kayaknya ternyata mimpinya macam-macam dan semuanya sangat mulia ya untuk negara yang pasti. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di penghujung acara. Tapi sebelum itu kita mau dengar lagi, boleh dipimpin lagi tadi Derajat untuk teman-temannya yel-yel Paskibraka Nasional 2020. Siap Kak. Oke. Siap terus ini ya. dananya udah angkatan
angkatan-angkatan semua ya, penampilannya semuanya. Iya. Siap, izin ya Kak. Kalian semuanya semangat pagi. Luar biasa, top semua. Kita Paskibraka. Keren. 2020. Mantap, bro. Tambah ganteng gitu karena udah potong rambut ya tadi ya dari tim Mustika itu ya. Ya, sudah Kak. Oke, waduh langsung sisiran. Langsung ngerapiin. Oke deh, nah. Boleh teman-teman ngerapiin dada raya dulu karena kita mau foto nih. Bareng sama Kak Ayu, apalagi kan satu frame dengan Putri Indonesia 2020. Boleh nih teman-teman atur posisi yang paling PW, yang kelihatan angle-nya kira-kira bagusnya dari mana nih? Dari atas, dari bawah, dari samping gitu kan? Yuk. Bisa yuk. Kita atur dulu. Gimana nih? Oke, teman-teman? Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Boleh Bebas ya. Boleh, jangan salto tapi ya. Karena mungkin kaya jangan ya. Salto bener. Ada. Kita merdeka gitu, Sya. Oke, yuk. Oke, bebas ya. Yang paling cantik, paling ganteng. 1, 2, 3. Oke, mantap. Tepuk tangan dong buat semuanya. Terima kasih, sukses semua. Bisa ketemu secara langsung, bisa ketemu in person dan juga sharing sebanyak-banyaknya hal yang bisa kita tukar sama-sama. Oke, biar makin semangat lagi, yel lagi. Oke, boleh. Yel lagi derajat, boleh satu kali. Lebih seru lagi dong. Semangat derajat. Siap, semangat. Semangat. Sederajat. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Kita. Paskibraka. Keren. 2020. Mantap, bro. Nah, kita sudah sampai di akhir acara, benar-benar akhir nih ya. Nah, rasanya aduh sedih nih harus bisa sama teman-teman Paskibraka Nasional. Rasanya pengen sharing seharian ini gitu kan. Tapi kalian juga harus punya kegiatan lain juga. Nah, terima kasih banyak teman-teman yang di sini udah meluangkan waktunya untuk sharing barengan sama tim Mustika Ratu, Putri Indonesia 2020 juga gitu kan. Dan bersama kalian juga 8 putra-putri bangsa yang terpilih menjadi Paskibraka Nasional 2020. Semoga sukses ya bertugas ya di tanggal 17 Agustus nanti. Amin. Siap, terima kasih Kak. Semoga acaranya lancar dan bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Sukses semua. Ibu Yuni, terima kasih banyak dari Ibu Mustika Ratu, kakak-kakak pendamping. Terima kasih. Kementerian Pemuda dan Olahraga, terima kasih banyak yang sudah mendukung berjalannya acara ini. Terima kasih dan saya sebagai pemandu acara hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.